Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tutorial membuat RPP. Nah, teman-teman, saya dari kelompok 11 dari kelas M94 yang dimana anggota kelompok yaitu Mutiara Nurul Fuada Aco, Nurul Rofika, dan Putri. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang RPP. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau disingkat RPP adalah pegangan seorang guru dalam mengajar di dalam kelas. Nah, teman-teman, saya Nurul Rofika akan menjelaskan tutorial membuat RPP. Untuk itu, simak videonya. Nah, kita akan menjelaskan tutorial cara membuat RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, di sini yang pertama yaitu identitasnya. Nah, di mana identitas ini terdiri dari satuan pendidikan, kelas atau semester, tema berapa, subtema berapa, muatan pembelajaran apa, serta pembelajaran keberapa dan juga alokasi waktunya. Nah, di sini saya mengambil satuan pendidikan SD nomor 167 Impres Malewang, kelas 4 semester 1, tema 4 berbagi pekerjaan, subtema 2 pekerjaan di sekitarku, dan muatan pembelajarannya yaitu Bahasa Indonesia, IPA dan IPS. Saya mengambil pembelajaran 1 dengan alokasi waktu satu pertemuan 1 kali 35 menit. Nah, susunan yang pertama yaitu KI atau kompetensi inti, di mana kompetensi inti ini sangat penting, di mana yang pertama KI 1 itu tentang agama, KI 2 tentang perilaku atau sikap, dan yang ketiga itu tentang pengetahuan, yang keempat yaitu tentang keterampilan. Nah, urutan yang kedua yaitu kompetensi dasar atau KD dan indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Nah, di sini yang pertama itu muatan pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, di mana kita dapat mengambil kompetensi dasar? Nah, kita bisa mengambil dari silabus yang sudah ditentukan. Nah, di sini juga kita bisa dapat mengambil dari buku guru kelas yang kita ambil temanya. Nah, di sini sudah ada kompetensi dasar dan teman-teman, indikator itu tidak selamanya harus berpatokan pada silabus. Kita bisa mengembangkan isi dari indikator tersebut, yang dimana itu pada indikator harus lebih tinggi daripada kompetensi dasarnya. Nah, teman-teman, itulah tadi kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi dari materi dari RPP yang saya buat. Nah, selanjutnya itu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran di sini ada 8 tujuan pembelajaran, yang dimana kita juga bisa mengambil tujuan pembelajaran tersebut ini kita bisa lihat dari buku guru siswa sesuai dengan materi RPP yang kita akan buat, teman-teman, begitu. Nah, di sini ada 8, yang dimana itu pertama, melalui kegiatan membaca teks, peserta didik dapat mengemukakan isi teks bacaan dengan pendapat pribadi. Nah, dan seterusnya sampai ke 8 tujuan tersebut. Selanjutnya yaitu materi pembelajaran. Materi pembelajaran yang pertama yaitu menyampaikan pendapat tentang isi teks yang merupakan muatan pembelajaran bahasa Indonesia. Yang kedua yaitu pentingnya upaya melestarikan sumber daya alam khususnya di laut, yang merupakan muatan pembelajaran dari ilmu pengetahuan alam. Dan yang ketiga yaitu kegiatan ekonomi, yang merupakan muatan pembelajaran dari ilmu pengetahuan sosial. Nah, urutan selanjutnya yaitu ada pendekatan dan metode pembelajaran. Pendekatan pembelajaran yang kami ambil di sini yaitu saintifik, di mana saintifik adalah pendekatan yang wajib digunakan pada pembelajaran di sekolah, baik sekolah dasar maupun sekolah menengah. Nah, kelebihannya yaitu menggunakan pembelajaran discovery learning. Nah, metode pembelajaran yang kami gunakan yaitu diskusi, tanggung jawab, dan penugasan. Nah, selanjutnya yaitu alat, bahan, dan sumber belajar.
media atau alat yang kami gunakan di sini, yang pertama yaitu teks cerita. Teks cerita ini merupakan media dari muatan pembelajaran bahasa Indonesia, dan yang kedua yaitu video pelestarian alam, yang dimana di sini merupakan materi alat dan bahan dari materi ilmu pengetahuan alam, yang dimana sini kami menggunakan video agar siswa dapat lebih memahami tentang pelestarian alam secara langsung di video. Nah, yang ketiga yaitu gambar kegiatan ekonomi, yang dimana ini merupakan dari ilmu pengetahuan sosial. Nah, sumber belajar yang kami gunakan di sini yaitu dari buku guru kelas 4 tema 4 berbagai pekerjaan, buku tematik terpadu kurikulum 2013 revisi 2017, dan juga ada buku peserta didik kelas 4 tema 4, dan juga buku tematik terpadu kurikulum 2013 revisi 2017 halaman 50 sampai 58. Nah, urutan selanjutnya yaitu langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Nah, langkah-langkah kegiatan pembelajaran ini ada 3 kegiatan. Yang pertama itu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan juga ada kegiatan penutup. Yang pertama yaitu kegiatan pendahuluan, di mana pada kegiatan pendahuluan ini deskripsinya yaitu berisi tentang sapaan, salam, dan menanyakan kabar kepada peserta didik, atau berisi tentang pendahuluan sebelum melakukan aktivitas kegiatan pembelajaran. Nah, di sini itu alokasi waktunya 15 menit. Selanjutnya yaitu kegiatan inti, di mana pada kegiatan inti ini berisi tentang deskripsi kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan selama pembelajaran, atau berisi tentang apa yang akan dilakukan dengan alokasi waktu 140 menit. Yang terakhir kegiatan penutup, yang berisi tentang penutup, yang di dalamnya juga bisa berisi tentang kesimpulan apa yang didapat dari pembelajaran hari ini. Nah, di sini alokasi waktunya 20 menit. Selanjutnya yaitu penilaian, di mana penilaian ini ada 3. Yang pertama itu penilaian sikap, yang kedua penilaian pengetahuan, dan yang ketiga yaitu penilaian keterampilan. Nah, ini teman-teman merupakan contoh penilaian dari RPP yang saya buat. Nah, di sini kita bisa menyesuaikan sesuai dengan apa materi yang kita ambil dan sesuai dengan penilaiannya. Nah, inilah teman-teman tutorial dari saya, yaitu cara membuat RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, setelah itu kita akan membahas tentang media pembelajaran. Media pembelajaran yang saya buat di sini yaitu berupa online atau berupa aplikasi, yang dimana di sini saya menggunakan aplikasi Quizizz, yang di dalamnya itu saya sudah membuat soal mengenai materi saya yaitu kelas 4 tema 4 subtema 2. Nah, di dalam aplikasi ini sudah terdiri dari beberapa soal yang termasuk dari muatan pembelajaran bahasa Indonesia, IPA dan IPS. Nah, di sini anak-anak bisa mengerjakan soal sesuai dengan jawaban mereka masing-masing, dan di sini juga itu berupa game. Jadi anak-anak bisa tertarik dan tidak merasa bosan melakukan pembelajaran. Nah, di sini juga hasilnya langsung muncul. Thank you for watching teman-teman. Terima kasih sudah menonton video kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.